Menuju tempat semula, Sudi mampir dan singgah dahulu di sana. Mampir. Sebelum meninggalkan tempat itu, Buyut Ciptanala atau Diptanala berkata, menurunkan basa sebagai berikut. Isuk jaga ninggeto kepada anak cucu, Ngincu. Kaula nu asalna ti daerah wetan, Jawa Tengah. Sing saha bae nu boga kahayang. Datang ka ieu tempat, Sudi mampir atawa jaro, tinangtu bakal diijabah sakahayangna. Sesudah berkata demikian, Buyut pergi ke arah barat, menetap sampai meninggalnya, di desa Tanjung Sari sampai kecamatan Ciwaru. Sasakala desa, setelah Buyut Sudi mampir, Ki Santri, Ditanala, Ciptanala, Wayuga Jaya, meninggalkan Dukuh Cinyalung dan Belanda tidak datang lagi. Umpi bisa, kemudian ditunjuk Buyut Hasanuddin, seorang lebe, kiai oleh Umpi-Umpi, di Cinyalung untuk menjadi kuwu. Maka karena menjabat dua jabatan, yaitu lebe dan kuwu, istilahnya disebut Aki Bewu. Aki Bewu pada waktu itu sering seba ke Gebang, mengunjungi Pinangeran. Dan kalau seba cukup, mengendarai pelepah kelapa, baralak. Keseniannya calung gendang, karena sudah tua, kekuwuan diserahkan kepada anaknya yang bernama Maya Taruna. Buyut Maya Taruna, setelah menjadi kuwu merencanakan akan memindahkan kampung. Dicarinya tempat ke arah utara, dan menemukan sebuah dataran yang diapit oleh dua buah anak sungai. Tempat itu penuh dengan pohon simpur. Maka tempat itu dinamai Dukuh Simpur, Ciangir. Sekarang, mungkin di Cinyalung dirasakan kurang aman, karena sudah dikenal Belanda. Kampung pun pindah ke Dukuh, yang baru dinamai Dukuh Simpur. Kemudian Buyut Maya Taruna pun seba ke Pinangeran Gebang, merundingkan dan menanyakan untuk nama tempat itu. Dari Gebang Buyut Taruna disuruh pulang, hanya sebelum sampai di Dukuh Simpur disuruh diangir, keramas dahulu di anak sungai yang mengalir di sebelah barat kampung, karena Buyut Maya Taruna diangir dulu dan segala perilku pemimpin pada waktu itu dianggap dan banyak yang ditiru. Sehingga Dukuh Simpur pun diganti namanya menjadi Ciangir, yang berarti kai tempat diangir. Kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat pada waktu itu ialah seni calung yang dilengkapi dengan gendang. Permainannya ialah bermain sulap. Suatu waktu kesenian Ciangir, calung, gendang, dan sulap mendapat undangan dari desa Gunung Jawa untuk memperlihatkan kemahirannya. Rombongan berangkat ke Gunung Jawa pada waktu mempertontonkan permainan sulap, yaitu menyembelih manusia dengan diiringi gendang dan calung. Ternyata kepala orang itu, yang disembelih, hilang tidak dapat diketemukan lagi. Rombongan merasa cemas apalagi kepala rombongan. Kemudian mengadakan pengumuman dan edaran, tetapi tidak ada yang mengaku berbuat curang. Setelah tidak ada yang mengaku dan tetap kepala orang yang disembelih itu tidak ketemu, maka pimpinan rombongan mengeluarkan kesaktiannya, yaitu menanam biji cualu pada waktu itu. Walu pun tumbuh dan langsung berbuah. Buahnya dipetik kemudian mengadakan pengumuman kepada siapa yang mempermainkan agar dengan segera kepala orang itu dikembalikan. Tapi tetap tidak ada yang mengaku, karena sama dengan mengadu kesaktian. Pemimpin tidak sabar, lalu walu dibelah di atas panggung. Tiba-tiba orang yang mempunyai ilmu di Gunung Jawa itu, orang yang mempermainkan, kepalanya pecah, dan kepala orang yang hilang ada di dalam gendang. Dan kepala orang yang hilang ada di dalam gendang. Kulit gendang dibuka sebelah dan orang itu hidup kembali. Setelah datang di Ciangir, maka keluarlah ucapan karena mendapat amanat. Pikeun anak incu jeung turunanana, desa Ciangir teu beuunang, nanggap calung jeung gegendangan. Atawa nabeh gendang, sing saha anu ngarempak tewang sitinangtu, panggih balukar atawa kacilakaan. Sampai sekarang di desa Ciangir, tidak ada beduk, boleh nabuh gendang, asal gendangnya jangan tertutup.